Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dedi Hendra Setiawan. Di sini kita masuk ke C++ dari bab 5 dan bab 6, yaitu bab 5 tentang struktur, bab 6 yaitu tentang pointer dan string. Di sini yang bab 5 dahulu kita mempelajari tentang struktur. Apa sih struktur itu? Kumpulan data yang saling berhubungan dengan disimpan suatu unit dan penyimpanan. Jadi sebuah data yang disimpan dalam struct terus kemudian dipanggil, misalkan pada suatu database penyimpanan pegawai data di mana pegawai akan menyimpan sebuah nama, string nama, kemudian alamat dan gaji. Nah, di sini kita langsung saja memasuki contoh soalnya. Langsung saja memasukkan dan memasukkan elemen variabel struktur. Ini di copy ke Visual Studio. Saya menggunakan Visual Studio 2013. Di sini sudah saya copy Visual Studionya. Kita menggunakan menampilkan elemen dari variabel struktur. Kita jalankan saja programnya. Ini employees name, kita isi misalkan nama kita, misalkan Dedi, kemudian alamat asal, kemudian tentang gaji, misalkan saya isi 1 juta. Employees name data yaitu tentang pemanggilan data, yaitu data yang sudah disimpan di atas kemudian dipanggil lagi melalui employee data. Jadi data yang tersimpan kemudian dipanggil lagi dari employee data, yaitu Dedi, addressnya Bojonegoro, kemudian salary-nya 1 juta. Di sini variabelnya isi dengan char, misalnya membuat struktur data yaitu struct data, kemudian kita membuat char yaitu tentang buat variabelnya, variable name dan variable address, kemudian integernya kita buat salarynya menggunakan integer. Kenapa integer? Karena menggunakan fungsi angka. Kemudian kita menggunakan data employee, misalkan dikasih nama employee kan di sini. Kemudian cout-nya diisi employees name. Employee name ini pemanggilan dari char name. Kemudian employee 1 address, pemanggilan CI-nya yaitu address, dan cout-nya salary menggunakan integer, pemanggilan integer salary. Ini yang sudah dipanggil, yang sudah disimpan dalam struct data. Kemudian bagaimana cara memanggil struct data yang sudah disimpan ini? Di sini sudah menggunakan cout-nya keluar dari employee yaitu .name, address dan salary. Name, address, salary ini untuk pemanggilan data yang sudah disimpan melalui char dan integer ini. Jadi pemanggilan ini dan ini kemudian dikeluarkan dari employee data seperti ini. Nah, misalkan data ini kita enter, data yang kita enter maka akan tersimpan otomatis melalui data struct tadi. Addressnya sudah tersimpan otomatis, jadi setiap kita mengetikkan jadi akan tersimpan data struct. Nah, maka akan dikeluarkan di sini jadi data employee-nya. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Nested struktur. Nested struktur di sini kita akan belajar dari nested struktur adalah struktur di dalam struktur. Di sini maksudnya kita membuat sebuah struktur di dalam struktur. Jadi di sini menggunakan satu struktur, nanti di dalamnya struktur tadi kita akan ketikkan sebuah struktur lagi. Copy pastekan di sini aja. Kemudian udah di copy paste code-nya. Jadi kita membuat sebuah struktur, misalnya struktur data student, char, name dan name. Ini buatan nama. Kemudian kita menggunakan student group. Jadi dikelompokkan strukturnya char name ini, kemudian dipanggil lagi struktur data student shift-nya ini untuk pemimpinnya, kemudian membernya kita di sini disuruh untuk membuat 3 grup. Kemudian kita menggunakan fungsi integer mainnya. Integer mainnya i sama dengan 0 dan i kurang dari 3. Jadi di sini kita membuat 3 grup. Nanti kalau akan dikeluarkan mulai grup 1, grup 2 dan grup 3. Jadi misalkan cout-nya ini adalah grup, yang kedua cout-nya ada shift, kemudian di name di sini untuk identitas nama.
kemudian grup I save name, ini nama save-nya, kemudian kemudian grup sekian, misalkan I grup 1, grup 2 dan seterusnya sampai 3. Ini yang kedua. Kemudian integer J sama dengan 0 dan J kurang dari 2, kemudian plus J, kemudian J plus 1. Kenapa J plus 1? Karena itu menurunkan integer J jadi plus 1, ini perulangan dari grup 1 kemudian ditambah lagi menjadi grup 2. Ini integer grup J I dan member J, kemudian grup I dan member J name lagi, misalkan for integer I lagi, kemudian dikeluarkan lagi dari shift name ini seperti tadi di dalam integer sini. Ini integer yang kedua, struct yang kedua maksud saya. Ini struktur yang kedua. Jadi di dalam struktur yang pertama tadi dimasukkan lagi ke struktur yang kedua. Untuk lebih jelasnya kita debug saja. Misalkan shift, kita misalkan isi Joko nim 12, kemudian menggunakan ini grup yang pertama, jadi ini struktur yang pertama, menggunakan misalkan member yang kedua, misalkan Ngono, kemudian nimnya 123, ini member yang kedua, misalkan kita isi Siska, nimnya 11, kemudian nah di sini di dalam struct ini kan sudah ditampilkan, jadi di struct yang untuk yang kedua jadi pembuatan grup lagi. Untuk perulangannya misalkan grup yang kedua namanya Nia, nimnya 22, member yang kedua adalah misalkan Endita, nimnya 4, misalkan buat Rizky misalkan 4. Nah, di dalam struktur tadi terdapat lagi struktur sampai 3 grup. Jadi di sini maksudnya membuatan struktur sampai dari 3 grup. Yang misalkan Dedi nim 10, member misalkan saya isi Hendra 23, mereka Setiawan, nimnya 5. Nah, di sini langsung ditampilkan untuk member shiftnya Joko. Di sini langsung struct-nya langsung ditampilkan dari sini. Shift-nya Joko 12, misalkan 123, kemudian Nia, ini adalah NIM-nya, masuk ke dalam NIM. Di sini yang grup 3 shift-nya ada Dedi, NIM-nya 10 sekian, membernya sekian. Kenapa nggak disebutkan namanya? Karena di sini yang ditampilkan grupnya adalah member sama dengan NIM, bukan name. Kemudian kita masuk ke contoh soal berikutnya. Pengiriman struktur ke suatu fungsi. Di sini langsung saja kita analisa dari source code-nya. Itu string, kita menggunakan struct mailing list record. Jadi kita menggunakan char name, address, city, dan zip code. Di sini kita menggunakan display record untuk integer mailing recordnya, kemudian menggunakan integer main, dan mailing list recordnya menggunakan list array dan 3. Kemudian integer index sama dengan 0, dan cin nya menggunakan getLine list array, kita menggunakan perulangan dari array. GetLine getLine array-nya, kemudian kita menggunakan size of karena menggunakan identifikasi dari jumlah list array yang ditentukan. Kemudian list array-nya kita menggunakan shape code above, kemudian indexnya di plus, kemudian kita menggunakan fungsi while dan do. While do misalkan while menggunakan index kurang dari 3, kemudian integer i for integer i sama dengan 0 dan i kurang dari 3. Di sini nanti akan memasukkan pengeluaran name, address untuk penginisialan nama, alamat, dan kota. Jadi di sini langsung saja ke display record menggunakan integer 6, mailing list record, dan myrec.
coutnya menggunakan record name, address, city, dan zip code. Kemudian selanjutnya pointer dan struktur. Apa itu pointer dan struktur? Jadi di sini kita akan memanggil sebuah pointer di dalam struktur. Nah, ini dijelaskan pada baris 11, 12, dan 14. Ini 11 ini struct pointer. Jadi ini tidak usah menggunakan fungsi cin karena di sini menggunakan fungsi pointer ya. Jadi fungsi struct bin printer ini untuk mencetak dari name, quality, dan cost ini sendiri. Kemudian yang baris 12 ini strict point bintang PT sendiri ini untuk sebuah pointer dari printer table box ini sendiri. Kemudian yang 14 PTR printer cable box ini sama perintahnya untuk struktur sebuah printer cable box. Misal saya langsung saja ke source code-nya, kita masuk historinya yang sudah saya copy pastekan. Nah, di sini kita akan jelaskan sebuah rinci. Misalkan kita buat sebuah struktur ya. Di sini sebuah struktur bin. Jadi kita buat char nama, kuantitas, dan konstanta. Jadi menggunakan integer, kuantitas, dan konstan. Kemudian charnya menggunakan nama. Kemudian kita masuk ke struct bin ini tadi, diperintah ke sini printer cable box. Jadi untuk printer cable ini perintahnya untuk pemanggilan langsung name dari sini. Jadi di sini coutnya tidak usah pakai cin. Apa yang akan digantikan di sini langsung menggunakan pointer. Jadi fungsi pointer ini menggunakan pt struct dan printer ini untuk mencetak hasil ini. ptr ini adalah pointer dari ini ke sini, kemudian untuk mencetak sebuah pointer di sini. Untuk lebih jelasnya kita compile saja. Nah, di sini maksudnya printer cable quality 0. Saya masukkan misalkan diganti. Misalkan di sini saya ganti misalkan ya nama saya Dedi. Kuantitasnya misalkan saya buat 3. Ini konstannya menggunakan 100. Di close dulu. Misalkan kita jalankan. Nah, name Dedi, kenapa kita tidak usah menginputkan nama secara langsung, jadi langsung otomatis menggunakan sistem pointer ini sendiri. Yang di sini akan dipanggil lewat sini, misalkan name ini bilangan yang pertama, quality yang kedua, cons ini yang ketiga. Jadi tidak usah memakai cin lagi, langsung lebih jelas pakai pointer seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke soal nomor 5, yaitu mengatur alokasi memori suatu struktur. Di sini besar byte yang digunakan oleh suatu struktur dapat dihitung dengan fungsi size of name underscore struktur. Jadi alamat atau lokasi memori dari suatu struktur dapat ditentukan dalam fungsi mallocnya atau kurung tutup yang dimiliki bentuk dari nama underscore struktur tadi. Tentang kemudian ini source code-nya nama struktur malloc size of nama strukturnya. Di sini sudah ada source code-nya. Kemudian kita suruh menjelaskan keluaran dari program tersebut. Misalkan kita jalankan. Ukuran struktur PGW sama dengan 24 alokasi memori untuk 3 data struktur. Alokasi memori struktur ke 1 adalah sekian. Struktur kedua adalah sekian, ketiga adalah sekian. Nah, di sini kita masuk ke lokasinya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yaitu misalkan kita membutuhkan struk PGW, jadi langsung menggunakan integer nama dan integer gaji. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, untuk menggunakan PGW mallocnya kita menggunakan ptr PGW bintang untuk pointernya, temuan mallocnya, temuan size of perintah yang akan ada di sini. Jadi alokasi memori strukturnya ini menggunakan sama dengan 3 alokasi memori. Jadi kita yang pertama mengidentifikasi sebuah base memory. Jadi integer
integer i sama dengan 0, i kurang dari 3, kemudian di plus untuk perulangan untuk selanjutnya kita menggunakan 3 fungsi. Seperti ini, i plus 1, kemudian i maksudnya i sama dengan plus 1 terus sampai dengan 3, i sama dengan kurang dari 3, seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, kita masuk ke bab 6, yaitu bab 6 tentang pointer dan string. Kita pelajari dahulu pointer dan string itu apa. Di sini kita sudah mendapatkan skemanya, jadi tinggal mempelajari tentang count, berapa sekian. Nah, di sini langsung menggunakan fungsi dari pointer tadi. Nah, di sini kita akan mempelajari sebuah pointer. Jadi yang ada di sini kita kopikan langsung ke Visual Studio-nya. Nah, kita membuat fungsi pointer dan stringnya. Nah, di sini seperti biasa menggunakan integer a, kemudian integer bintang aptr ini untuk sebuah pointernya. Jadi pemanggilan sebuah pointer yang ada di sebuah integer. Jadi ini panggilan a sama dengan 7. Ini pointer dari integer ini sama dengan dan a, kemudian addressnya dan a untuk memanggil sebuah pointer ini. Jadi nanti yang di sini pun akan dikeluarkan lewat sini karena dia menggunakan sebuah pointer, jadi pengeluarannya langsung saja dipanggil seperti ini. Kemudian coba lihat bintang dan pointer dan flash off. Nah, di sini langsung dijelaskan bagaimana penggunaan sebuah pointer dan strukturnya. Misalkan kita jalankan saja programnya. Nah, the address follows bla bla bla. Pointernya bla 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 sama. Karena di sini bukan satu bilangan dari pointer yang ada di atas. Jadi ini integer aptr ini dikeluarkan lewat ini juga dan ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal kedua, menggunakan pointer untuk melewatkan argumen ke fungsi sebagai referensi pass by reference. Kita baca dahulu scan performance value ya. Kemudian di sini banyak menggunakan tabel. Kita coba dulu. Di sini sudah disediakan source code-nya, tinggal copy paste saja. Nah, di sini sudah saya copy pastekan source code-nya. Di sini kita menggunakan integer by value. Jadi integer main menggunakan integer number sama dengan 5, kemudian di cout-nya sama dengan number. Cube by value menggunakan pemanggilan dari integer ini, number sama dengan sekian. Jadi nanti akan dikeluarkan untuk pemanggilan dari integer number, yaitu number 5. Kemudian untuk hasil cout-nya menggunakan langsung number 5. Keep value, kemudian ini dikalikan 5 dikali 5 dikali 5 untuk integer sebuah n value-nya. Kita jalankan saja. Nah, the original value of number sama dengan 5. Jadi ini yang original numbernya sama dengan 5 karena belum ada fungsi dari integer by value integer n. Yang kedua ini sudah menggunakan cube by value dengan returnnya pengkalian antara 5 dikali 5 dan kali 5 hasilnya 125. Jadi pemanggilan yang ada di sini dikeluarkan lewat sini. Jadi untuk pemanggilannya seperti yang biasanya, yaitu pengumpulan number. Di sini menggunakan cube by value untuk integer n-nya. Di sini integer n-nya n dikali n dikali n. Jadi number ini 5, n-nya berapa? Jadi untuk pemanggilan n ini sama dengan 5 ini. Itu jadi kita masuk ke soal berikutnya.
Nah, jelaskan perlu menggunakan library cutback.h. Kita suruh menjelaskan apa yang dilakukan program di atas. Jelaskan juga mengapa perlu menggunakan library ctype.h. Jadi di sini kita jalankan saja programnya. Apa itu fungsi ctype.h? Nah, di sini sudah keluarkan. Jadi fungsi ctype.h ini untuk mengeluarkan dolar ini. Jadi keuangan dolar kita menggunakan fungsi ctype.h. Untuk maksudnya yang ini adalah menggunakan setter n dan kemudian kita di convert to upper case, kemudian di string, kemudian stringnya menggunakan after conversion is string, kemudian dl, kemudian kita menggunakan convert upper case, jadi char menggunakan pointer jadi sptr tadi untuk pemanggilan while ini, kemudian if dan trooper sekian-sekian. Jadi maksudnya untuk pemanggilan angka dari pointer yang ada di sini. Kemudian selanjutnya hubungan erat antara pointer dan array dan string. Nah, kita lihat termasuk dari soal ini. Hasil set keluaran, jelaskan apa yang dilakukan program tersebut. Kita copy paste saja di sini langsung. Kita menggunakan hubungan dari pointer, array dan string. Jadi di sini kita menghubungkan antara pointer, array dan sebuah string yang sudah kita pelajari. Di sini langsung saja kita menggunakan constant integer, yaitu array menggunakan 10, array size 10, integer a, array size sekian, ini sampai 10 digit, itu integer i, kemudian data yang original untuk perhitungan for, kemudian i sama dengan 0, i sama dengan array size, kemudian untuk setnya sama dengan 4, bubble sortnya a sama dengan size, kemudian data scaling order dan for size of array, settingnya kita menggunakan double sort dan swap. Pointernya kita menggunakan dengan pointer array, integer array, pemanggilan array dari pointer ini tadi. Nah, dengan elemen lagi, elemen 1 ptr, elemen 2 juga. Kemudian kita jalankan programnya. Nah, data item di original order adalah 2 sekian. Nah, ini data yang dimasukkan lewat pointer ini tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya catat pengeluaran program di atas. Kemudian jelaskan perbedaan proses menyalin string dengan menggunakan array dibandingkan dengan menggunakan pointer. Kemudian setelah dikopikan, kita analisa saja menggunakan di sini menggunakan void copy misal char constant dan constant char, menggunakan pointer. Di sini menggunakan char string 1, pointer string 2 sama dengan hello, string 3 sama dengan goodbye. Copy 1, string 1 dan string 2, kemudian nya string 1 sama dengan string 1, string 3 sama dengan string 3. Ini void copy 1 untuk pengopian data sebuah char S1 konstan dan S2, pemanggilan dari for integer i sama dengan 0, s i sama dengan S2 i, dan dengan untuk pemanggilannya. Kemudian void copy 2 seperti yang ada di atas. Kita jalankan saja programnya. String 1 hello, string 3 goodbye. Nah, seperti yang ada di sini, langsung misalkan string variabel yang dikeluarkan hello dan goodbye. Seperti itu. Jadi ke selanjutnya saja, memahami menggunakan pointer ke fungsi. Jelaskan baris 10 dan baris 17.
Kalau di sini baris 10, di sini menggunakan sebuah fungsi, yaitu tiga fungsi. Misalkan pemanggilan bintang F ini pemanggilan fungsi. Di sini ada tiga fungsi, fungsi pertama, fungsi kedua, dan fungsi ketiga. Dari 15 ini hasil keluarannya. Misalkan pemilih, misalkan hasil pemilihannya F-nya choice, yaitu tentang function 1 atau function 2 dan function 3. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang ini untuk fungsi memilih. Jadi kita menggunakan tiga fungsi. Jadi di sini ada fungsi pilihan atau choice. Kita disuruh memilih antara pilihan fungsi 1 atau fungsi 2 dan fungsi 3. Untuk lebih contohnya kita jalankan saja programnya, misalkan enter 0, 1, 2 atau 3. Misalkan saya pilih 2, enter. Kamu memilih 2 fungsi, jadi fungsi 3, yaitu ini fungsi 0, 1, 2. Ketiga ini merupakan fungsi ketiga. Kemudian masuk ke selanjutnya. Sini langsung catat keluaran program, lalu jelaskan bukan strcpy dan strncpy untuk melakukan proses apa dan terangkan perbedaannya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana tentang apa fungsi strc dan strcy. Pindah dulu. Dan string kita cari perbedaannya antara strcpy dan strcy. The string in array X, yaitu bilangan beritanya keluarnya adalah happy birthday to you. Integer Y sama dengan 0, Z sama dengan happy birthday. Jadi sini strcpy untuk mengcopy dari bilangan variabel X dan Y. Jadi 25 karakter dan 15 karakter. Sedangkan yang ada di strcpy-z yaitu jadi 14 karakter. Jadi yang di copy ini hanya cuma 14 karakter, jadi hanya happy birthday aja. Jadi lebih dari itu tidak tercopy dari program ini. Selanjutnya catat keluaran dan terangkan bedanya. Dulu belum string, misalkan kita cari sarjana CS Oke, setelah itu coba kita jalankan perbedaan dari strcat ini. Variabel A1 itu happy birthday, yang kedua itu New Year's. Kemudian S1 sama dengan 0. Di sini maksudnya char S1 sama dengan happy birthday, S2 sama dengan New Year's. Jadi S1 dan S2 akan dipanggil sama dengan 0, S3 S1 sama dengan dan 6 sama dengan 0, dan ini sama dengan 0 juga. Selanjutnya kita copy saja fungsi yang mana.
lihat perintahnya. Kita jalankan. S1 Happy New Year, S2 Happy New Year, dan S3 Happy Holidays. Kemudian 1001-1 di sini menggunakan fungsi NSHNCP. Jadi pemanggilan dari ini sendiri menggunakan integer. Kemudian untuk pemanggilannya seperti yang ada di atas tadi. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya, menggunakan strok. Kita jalankan. Langsung saja kita masuk ke soal selanjutnya. Memahami perintah set off. Nah, Starland ini soal yang terakhir, jadi kita hapuskan include yang ada di sini. Kemudian kita coba jalankan. The leg of ABCDEFG. Nah, ini pemanggilan dari pointer ini tadi, yaitu transfer link 1. Coutnya seperti ini, langsung satu baris ya, jadi tidak usah menggunakan cout yang berlebihan lagi. For button WCD 4 is 4, ya, di button is 6, seperti itu. Jadi modul 6 dan modul 5 ini simpulannya untuk menerangkan jenis atau struktur pointer dan string. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya.